Pidato yang kedua menggunakan bahasa Indonesia. Dalam hal ini akan disampaikan oleh anak kami, Syukron Kadami. Kepadanya kami persilakan. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wahfaz wa ayyid nahratul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya cintai dan muliakan para alim ulama, wabil khusus guru kita yakni Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Khotibuddin At-Tahar. Yang saya hormati guru-guru kita, ustaz dan ustazah, para pengasuh, dan yang saya hormati juga tokoh agama, tokoh masyarakat, para tamu undangan yang berkesempatan hadir pada hari ini, dan bapak-bapak, ibu-ibu wali santri, dan teman-temanku seperjuangan. Singkatnya hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, umat baginda Sayyidina Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala Tuhan seluruh sekalian alam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tak terhingga sehingga kita dapat hadir di tempat yang barakah ini. Salawat dan salam kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa pula kepada keluarga-keluarga beliau dan para sahabat-sahabat beliau. Semoga dengan kita selalu bersalawat kita mendapatkan syafaatnya di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, tiang pelunggu sami berkesempatan hadir di hari yang bahagia dan barakah ini. Pada hari ini putra-putri Bapak Ibu akan disimak hadis. Bukan hanya itu, yang paling penting juga pada hari ini adalah Bapak Ibu dapat duduk, Bapak Ibu dapat berkumpul dengan ulama, berkumpul dengan orang-orang soleh. Bapak Ibu sangat beruntung karena menyekolahkan anak-anak Bapak Ibu di pondok pesantren. Kenapa? Karena mereka dekat dengan ulama, dekat dengan orang-orang soleh. Bapak Ibu menyekolahkan anak-anak Bapak Ibu di pondok pesantren, mereka dimuliakan oleh Allah karena dekat dengan ulama. Bapak Ibu juga sebagai orang tuanya akan ikut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini dia ingin menyampaikan satu qaul ulama yang dimana Bapak Ibu ulama berkata, la tahzan ala sibyan ayyadrobu. Jangan khawatir apabila anak-anak Bapak Ibu dihukum, dipukul oleh gurunya karena kesalahannya. Ad-darbu yabra'u wa yabqal ilmu wal adab. Karena pukulan itu cuma sementara, paling 3-4 hari rasanya hilang. Karena yang kekal adalah ilmu dan adab. Ad-darbu yanfa'uhum wal ilmu yarfa'uhum. Pukulan itu sangat bermanfaat bagi mereka dan ilmu itu mengangkat derajat mereka. Al-wilal mukhafa ma qara'u wa ma katabu. Apabila tidak ada yang mereka takuti, maka mereka akan bermalas-malasan. Jadi Bapak Ibu, setiap orang yang pernah mondok di pondok pesantren, setiap orang yang pernah menjadi santri pasti pernah diuji oleh Allah, baik itu berupa hukuman dari gurunya, pukulan dari gurunya atau yang lainnya. Jangan pernah sekali-kali Bapak Ibu tidak terima, apalagi sampai-sampai Bapak Ibu marah. Bapak Ibu tahu Kiai Halil Bangkalan. Kiai Halil Bangkalan ketika beliau menuntut ilmu di Makkah Al-Mukarramah, beliau pernah mengaji di seorang syekh tempat beliau mengaji ini buta, dan setiap malam Kiai Halil Bangkalan selalu tidur di depan pintu rumah syekhnya. Tujuannya apa? Supaya ketika nanti syekhnya buka pintu, kan syekhnya nggak bisa ngelihat. Beliau berharap supaya diinjak kepalanya sama gurunya. Beliau mengharap diinjak kepalanya sama gurunya.
Saking segitu takzimnya beliau kepada gurunya. Alhamdulillah, tapi beliau mendapatkan keberkahan, mendapatkan kenikmatan daripada ketakziman beliau kepada gurunya. Orang tua zaman sekarang, anaknya dipukul oleh gurunya karena kesalahannya. Dia enggak terima, datang bawa polisi, datang bawa orang satu kampung buat demo. Bagaimana anaknya akan mendapatkan keberkahan? Anak-anak Bapak Ibu dididik di pondok pesantren untuk dicetak menjadi pejuang-pejuang agama Allah, menjadi penjaga-penjaga negara dari orang-orang yang ingin merusak negara. Apabila memang mereka didik dengan keras, itu wajar. Karena kenapa? Karena kelak ujian dari tangan ke depan itu lebih rusak, lebih bahaya daripada ujian sekarang. Bapak Ibu tahu nasib bangsa, nasib negara, nasib agama kita ke depan itu tergantung kepada anak-anak mudanya. Jikalau anak-anak mudanya baik, anak-anak mudanya dekat kepada Allah, anak-anak mudanya patuh kepada perintah Allah, anak-anak mudanya dekat dengan ulama, Bapak Ibu lihat kampung kita bakal baik, kota kita bakal makmur, negara kita bakal baik. Akan tetapi Bapak Ibu, apabila anak-anak mudanya rusak, anak-anak mudanya mabok, anak-anak mudanya narkoba, anak mudanya jauh dari Allah, jauh dari ulama, jauh dari Islam, Bapak Ibu lihat kampung kita bakal rusak, kota kita bakal rusak, negara kita bakal rusak. Makanya butuhnya anak-anak muda yang baik, santri-santri yang tahan uji, orang tua yang tahan, orang tua yang sabar atas didikan guru kepada anaknya. Jangan Bapak Ibu kira orang mondok itu enggak susah. Dari dulu sampai sekarang enggak ada orang mondok itu ceritanya senang-senang, enggak ada orang mondok itu ceritanya santai-santai. Al-Imam Syafi'i ketika beliau menyantri beliau susah. Al-Imam Muhammad ibn Sahnun ketika satu hari beliau enggak punya kegiatan, beliau berkesempatan pergi ke pasar untuk membeli ikan. Nah, sampai di pondok enggak langsung digoreng itu ikan. Kenapa? Keburu datang waktunya ngaji, datang waktunya baca hadis, datang waktunya baca Quran, datang waktunya murojaah, datang waktunya mutalaah, sampai itu ikan dibiarkan 3 hari 3 malam dan ikan itu membusuk. Dan akhirnya Al-Imam Muhammad ibn Sahnun beliau terpaksa memakan ikan itu dalam keadaan mentah dan busuk, Bapak Ibu. Makanya enggak ada ceritanya orang mondok itu senang-senang, enggak ada ceritanya orang mondok itu bermewah-mewahan. Anak Bapak Ibu yang mondok di pondok pesantren, yang duduk di sini, mereka bagaikan kayu gaharu. Kayu gaharu, dia menahan panasnya api, menahan sakitnya api yang membakarnya. Baru setelah itu ia dapat mengeluarkan wangi yang sangat harum. Begitu juga dengan anak-anak Bapak Ibu. Mereka mondok di sini, mereka dididik, mereka ngaji pagi, siang, sore, malam. Mereka tahan uji. Baru setelah itu anak-anak Bapak Ibu akan mengeluarkan wangi yang sangat harum. Lebih baik Bapak Ibu menangis melihat mereka sekarang daripada Bapak Ibu menangis melihat mereka ke depan menjadi pemabok dan menjadi pecandu narkoba. Karena bahayanya zaman yang akan datang, karena rusaknya zaman yang akan datang. Na'udzubillahi min zalik. Mungkin hanya ini dapat yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya pidato yang ketiga yang akan disampaikan oleh anak kami Mushaf. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Saat yang hormati dan doakan Ayahanda Al-Mukarram Bapak Tan Guru Haji Muhammad Khatibu dan Azhar. Saat yang hormati para Tan Guru saya datang kunjungan makin sini. Saat yang hormati pengasuh-pengasuh kami, guru-guru kami, ustaz dan ustazah kami.
Saat yang hormati Bapak Kepala Dusun, Bapak Kepala Desa. Saat yang hormati wali santri saya datang ke Jelamakin sini. Saat yang hormati batur-batur tiang samamu. Saat yang hormati batur-batur tiang saninu. Melem pantan batur-batur. Ikan hiu bawa kayu, I love you payu. Ikan hiu mati mendadak, I love you meledak-ledak. Lagu ndut kanggo julus aram berayan. Ada waktu untuk berayan si berajah. Buang pacar pada tempatnya. Alhamdulillah. Sila tu barang ucapan syukur elok di sisi Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Kuasa. Barang-barang ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saican yang penggusami legati dan macam nikmat sehingga maut hadir ni akun tas alhamdulillah barakah ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarubah tiang penggusami ila zaman ada mugnan menuju zaman penuh mugnan dengan kata lain minaz zulumat ilan nur. Lawan bahasa Inggris I don't know. Jamaah rahimakumullah. Jelo makin sini, jelo sa menegangkan. Lamun lama kun pada masyar, araran syafaat Rasulullah. Lamun jelo makin sini, ada araran syafaat. Jelo tu si mapalan hadis, tu si mapalan doa. Lagu alhamdulillah berjalan lancar, sekalipun tiang tidak salah lancar lalu. Alhamdulillah indah, kun jelo makin sini, datang dengan doa, datang wali santri, sasaksian berjejaring tu si mapalan hadis, tu si mapalan doa. Sima hafalan hadis dan sima hafalan doa. Sima hafalan hadis, sima hafalan doa. Lagu yang paling penting adalah mendoakan berjejaring dan penggusami karena sejaring dengan hebat, dengan sapintar, dengan sabar manfaat untuk dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami anda ucapkan oleh Abah dan selaku pengasuh. Alafaya klufu, I love you tetap tipe Abah dan selaku pengasuh. Sejenang lelah rasenani. Saingan jenangan menjorak batur-batur nea. Sakit-sakit ini terutama. Arah sababan belajar matematika pura-pura sakit. Arah sababan belajaran bahasa Inggris pura-pura penang. Arah sababan belajaran nahu mulai sakitian. Arah sababan salah berjamaah ada senggitan. Arah nangis, arah anda insah. Arah masih giram mena watun tedam. Arah melek kabur lagunggi. Kami sedang diproses mana yang lulus dan mana yang tidak lulus. Oleh karena itu kami minta maaf yang sebesarnya oleh Abah dan selaku pengasuh. Semoga Abah dan keluarga serta pengasuh sehat selalu lantang nomor. Amin, amin ya rabbal alamin. Pauko beli kecian lagu ternyata cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato yang keempat akan disampaikan oleh anak kami Samsul Ihsani. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du. Yang tercinta Ayahanda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Khatibuddin Athar, Al-Mukarram dan para Tuan Guru. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun,
wali santri dan semua jemaah rahimahumullah. Hari ini kami semua sangat bahagia. Hari ini kami semua sangat senang. Kebahagiaan dan kesenangan kami hari ini sesuai dengan waktu lagu saya masih kecil dulu. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih aja kecil. Apa bunyi lagunya? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Alhamdulillah. Senangnya kami hari ini karena dua sebab. Yang pertama, kami senang karena bisa disimak hafalan hadisnya oleh Daniel Mukarram, para tuan guru. Semoga kami mendapatkan barakahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, kami senang karena orang tua kami hadir dan menyaksikan acara ini. Karena senangnya mereka membawakan kami jajan dan paha ayam. Bapak Ibu rahimahumullah, sebelum saya ceramah, saya akan memberikan pantun. Karena tadi teman saya Musab si kecil imut sudah berpantun, maka saya juga harus berpantun. Jalan-jalan ke pasar Pengadang, uang belanja jatuh di tengah jalan, sedihnya. Ibu bapak rahimahumullah, hidup di dunia ini tidak ada yang gratis. Hidup di dunia ini tidak ada yang spontan. Kalau mau jadi dokter, maka harus kuliah jurusan kedokteran. Kalau mau jadi suster tanpa ngesot, maka harus kuliah kesusteran. Kalau mau jadi tuan guru, maka harus rajin menuntut ilmu. Kalau mau jadi almarhum, maka matilah dulu. Dalam syair disebutkan, walaisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada manusia yang terlahir langsung jadi alim, langsung jadi pintar. Maka untuk menjadi orang hebat, mau jadi ulama, harus punya proses. Dan proses itu membutuhkan waktu yang lama. Maka demi itu kita harus bersabar dalam menuntut ilmu. Karena ilmulah yang membuat hati kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan harta, bukan emas, bukan uang dan bukan jabatan. Ibu bapak rahimahumullah, sekedar ini yang bisa saya sampaikan. Ceramah saya pendek karena saya juga pendek. Jika ada kekurangan saya mohon dimaafkan, tetapi jika ada kelebihannya mohon dikembalikan. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kesalahan hanyalah milik Allah. Kita hanyalah korban. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek 1 2. Nggih. Cek 1. Kesalahan milik siapa tadi? Milik siapa? Nggih, Bapak Ibu rahimani wa iyyakumullah. Nggih, mohon maaf ya ruan. Bijak-bijak saat ceramah lagi latihan, kalau ada kekurangan kesalahan mohon dimaafkan. Nggih, matur tampi asih ala harapan Daniel Mukarram Bapak Tuan Guru. Selanjutnya sebelum kita doa, ada persembahan lagu dari Bijak-bijak Pelunggu, ada khusus yang santri, yang banin. Kepada anak-anakku silahkan berdiri, satu lagu ya. Semua yang banin, semua santri silahkan berdiri. Miskin kaya susah senang ada di mana-mana. Orang desa, orang kota, kita semua sama. Miskin kaya susah senang ada di mana-mana. Orang desa, orang kota, kita semua sama. Biar rambut sama hitam, tapi hati kita berbeda. Walau muda, walau tua,
dua yang bedanya lah takwa. Miskin, kaya, susah, senang ada di mana-mana. Orang desa, orang kota, kita semua sama. Tiada ada di antara kita yang kekal selamanya. Semua yang kita nikmati hanyalah sementara. Yang cantik akan pudar, yang muda akan tua. Harta-harta yang ditinggalkan, yang dibawa hanyalah amal. Miskin, kaya, susah, senang ada di mana-mana. Orang desa, orang kota, kita semua sama. Di dunia kita senang, tapi di akhirat belum tentu. Di dunia ini tempat beramal untuk selamat di akhirat. Di dunia ini tempat beramal untuk selamat di akhirat. Miskin, kaya, susah, senang ada di mana-mana. Orang desa, orang kota, kita semua sama. Miskin, kaya, susah, senang ada di mana-mana. Orang desa, orang kota, kita semua sama. Miskin, kaya, susah, senang ada di mana-mana. Orang desa, orang kota, kita semua sama. Miskin, kaya, susah, senang ada di mana-mana. Orang desa, orang kota, kita sama. Oke, silakan anakku duduk. Nah, sekarang giliran yang banat. Anakku yang banat silakan berdiri. Nah. Akhlak ialah bunga diri, indah dilihat oleh mata, senang dirasa oleh hati. Setiap orang jatuh hati. Akhlak nilai diri manusia, modal hidup di mana-mana. Kemana pergi orang suka, banyak kenalan murah rezeki. Siapa yang berakhlak tinggi, kemana pergi orang suka. Ia disukai dan dipercayai, kawan banyak di mana-mana. Siapa yang berakhlak tinggi, kemana pergi orang suka. Ia disukai dan dipercayai, kawan banyak di mana-mana. Akhlak ialah bunga diri, indah dilihat oleh mata, senang dirasa oleh hati. Setiap orang jatuh hati. Akhlak nilai diri manusia, modal hidup di mana